Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kita sebagai kaum muslimin yang katakanlah digolongkan sebagai kalangan kaum muslimin yang belum mencapai khawasisul khas atau masih di makom orang-orang awam, perlu setidaknya kita harus menyadari bulan suci bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara ataupun sikap sebagai kaum muslimin yang berada di makom level yang paling rendah, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kesadaran diri sendiri adalah melakukan sesuatu yang setidaknya tidak mengotori bulan suci Ramadan. Artinya dengan berupaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan maksiat saja, itu merupakan sesuatu sikap dan tindakan yang terpuji. Kalaulah kita tidak seperti orang lain bisa melaksanakan tahajud berpuluh-puluh rakaat atau beratus-ratus rakaat, ataupun tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas ibadah yang luar biasa seperti orang lain, tetapi kita senantiasa menjaga hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat saja, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Syekh Ramadan Nabuti, salah satu ulama yang sekaliber internasional, ulama Syria, beliau memberikan sebuah pesan dalam mimbar khutbahnya yang terkumpul dalam sebuah kitab namanya Al-Khutabul Mimbariyah. Beliau memberikan sebuah penegasan kepada kita semua bahwa betapa seorang hamba yang jika masuk ke dalam bulan Ramadan dia menahan diri untuk perbuatan maksiat, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena kata beliau, kam min maksiatin dhahabat ladzatuha wa baqiya hisabuha. Jadi betapa banyak dan sering sekali orang yang berbuat maksiat itu kenikmatan sesaatnya akan hilang, tetapi yang kekal adalah penyesalan dan perhitungannya di yaumul hisab nanti. Artinya kita harus senantiasa ingat bahwa perbuatan maksiat ada efek dan gejalanya, ada akibat yang akan ditimbulkannya, ada sebab yang akan ditimbulkannya, kemudian menimbulkan akibat yang akan kita rasakan. Sehingga kita sebagai hamba yang fakir, hamba yang lemah ini harus senantiasa ingat betapa hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Betapa kita akan susah menghadapi lipatan-lipatan, apalagi bulan suci Ramadan ini, ya, katakanlah pahala berlipat-lipat ganda. Dan tentunya mungkin karena kemuliaan dan keagungan Ramadan, tidak hanya kebaikan yang dilipatkan, tentu kejahatan dan keburukan pun akan menimpa sebabnya yang lebih besar lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dengan demikian saya mengajak kepada kaum muslimin sekalian, khusus untuk saya pribadi, sebetulnya umumnya untuk seluruh kaum muslimin yang berada di dunia ini, untuk senantiasa mengingat ya betapa bulan suci Ramadan ini sangat suci dan agung, dan jangan coba-coba untuk dikotori, dilumuri dengan dosa-dosa yang sudah di bulan-bulan yang lainnya. Dan tentu Ramadan yang begitu singkat ini, mari kita sama-sama pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan berbuat kebaikan, baik untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan orang lain, kebaikan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian kita selaku umat Muhammad, yang mana Muhammad sendiri mencintai Ramadan, Muhammad sendiri mengagungkan Ramadan, Muhammad sendiri memuliakan Ramadan, Muhammad sendiri memanfaatkan kondisi dan waktu-waktu detik demi detik di bulan Ramadan ini dengan berbuat ibadah, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada sesama maupun kepada diri sendiri. Dengan demikian bahwa saya sekali lagi mengajak, mari kita sama-sama muliakan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan kebajikan dan
menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Dan saya yakini bahwa 30 hari ke depan atau kurang lebih 28 hari lagi kita akan mengikuti dan menjalani bulan Ramadan ini. Tentu waktu yang sangat-sangat singkat. Sehingga waktu yang singkat ini mari kita sama-sama untuk pergunakan sebaik mungkin agar kita tidak termasuk orang-orang yang khasar, yang rugi, bahkan termasuk orang-orang yang muhlakin, orang-orang yang dihancurkan ataupun dirugikan karena berakhirnya Ramadan ini. Mari kita sama-sama introspeksi diri, ya, mengukur diri sejauh mana kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan besok kita tambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa digolongkan menjadi orang yang beruntung. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Usikum ayat Nabi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.